Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Badrus. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pembuatan artikel yang telah diberikan kemarin. Nah, jadi mungkin sebelum saya memulai penjelasan pada video kali ini, mungkin saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Ainur Rizkianto dengan NIM 187241084. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Nah, jadi untuk tujuan presentasi saya di video ini, yang pertama kita itu akan memahami apa itu frame check sequence ya, atau FCS. Terus yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana cara FCS dalam mendeteksi kesalahan data. Terus juga mungkin kita akan mengenal berbagai teknik FCS gitu ya, beserta kelebihan dan kekurangannya. Nanti akan saya jelasin satu persatu. Itu sudah sesuai dengan artikel yang saya tulis gitu. Nah, dan mungkin kita juga akan memahami contoh penerapan FCS dalam proses transmisi atau data di jaringan kita gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke FCS-nya, mungkin kita perlu memahami sedikit terlebih dahulu ya tentang proses pengiriman data dalam jaringan ini. Nah, jadi maaf ya teman-teman, tadi saya cut soalnya tadi ada suara motor gitu ya, jadi takut mengganggu kefokusan kita pada presentasi di video ini gitu ya. Tadi kan masuk di proses pengiriman data ya. Nah, jadi ketika kita mengirim data itu, misalnya mengirim file atau membuka website gitu ya. Nah, data tersebut itu tidak akan langsung dikirim begitu saja gitu, tetapi dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame. Nah, frame ini dikirim melalui jaringan, dan selama perjalanan data itu bisa saja mengalami gangguan gitu ya, seperti noise, interferensi, atau kerusakan media lainnya gitu. Nah, disinilah FCS itu berperan ya teman-teman, yaitu untuk memastikan nih bahwa data yang diterima itu tetap sama seperti apa yang dikirim gitu. Nah, mungkin kita masuk ke pengertian FCS-nya langsung ya. Nah, jadi frame check sequence ini atau FCS itu adalah metode untuk mendeteksi kesalahan dalam sebuah frame data gitu ya. Nah, FCS ini berupa sekumpulan bit tambahan yang diletakkan di bagian akhir frame. Untuk cara kerjanya itu adalah yang pertama, pengirim itu akan menghitung nilai FCS berdasarkan data yang akan dikirim. Lalu kemudian FCS itu dikirim bersama data gitu ya. Lalu di sisi penerima, nilai FCS itu dihitung ulang, lalu akan dibandingkan dengan FCS yang diterima gitu. Nah, jika nilainya sama, berarti data tersebut aman. Tetapi jika nilainya berbeda, berarti terjadi kesalahan dalam transmisi itu gitu. Oke, mungkin di artikel ini kita lanjut ke penjelasan 5W plus 1H-nya itu ya. Oke, maaf ya teman-teman,
Nah, tadi saya cut lagi soalnya ada motor masuk gitu di kos saya ya. Jadi rame gitu, nggak enak. Nah, tadi kan sampai di penjelasan 5W plus 1H ya. Nah, untuk memperjelas saja nih, untuk konsep 5W 1H-nya, mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, apa itu FTS ya kan? Nah, jadi FTS ini mekanisme untuk mendeteksi kesalahan data. Nah, gitulah ringkasannya gitu, simpelnya ya. Nah, siapa yang menggunakan FTS ini? Yang menggunakan itu adalah perangkat jaringan seperti komputer, router atau switch. Nah, di mana FTS ini digunakan gitu ya. Nah, FTS ini digunakan pada data link layer atau layer 2 model OSI. Nah, kapan digunakannya? Yaitu saat proses pengiriman dan penerimaan data gitu. Nah, mengapa FTS ini diperlukan gitu ya? Nah, FTS ini diperlukan untuk menjaga keutuhan data selama transmisi gitu. Untuk cara kerjanya sendiri, teman-teman, dengan menambahkan dan membandingkan nilai FTS itu sendiri. Nah, ya mungkin lanjut ke teknik-teknik FTS-nya ya. Nah, langsung aja kita masuk ke teknik-teknik FTS. Nah, jadi untuk teknik-teknik FTS sendiri, itu yang pertama ada CRC atau Cyclic Redundancy Check. Nah, ini itu adalah metode yang paling sering digunakan. Nah, untuk cara kerjanya itu menggunakan operasi matematika ya, yaitu berupa pembagian polinomial biner. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu dia itu sangat akurat dan dia bisa mendeteksi banyak jenis error gitu ya. Kalau kekurangannya itu untuk perhitungannya itu dia cukup kompleks. Terus yang kedua ada parity bit atau two dimension parity ya. Nah, untuk yang metode two dimensional parity ini itu merupakan metode yang lebih sederhana daripada yang sebelumnya. Untuk cara kerjanya sendiri itu dengan menambahkan bit untuk memastikan jumlah angka 1 itu tetap genap atau ganjil. Nah, untuk kelebihannya dia itu mudah digunakan dan cepat. Untuk kekurangannya dia itu kurang akurat dan tidak bisa mendeteksi semua kesalahan. Nah, untuk yang ketiga ya, lanjut yang ketiga, itu ada internet checksum. Nah, internet checksum ini adalah metode yang digunakan di protokol seperti TCP atau IP. Nah, untuk cara kerjanya itu dengan menjumlahkan data, lalu hasilnya itu akan dikirim sebagai checksum gitu ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, checksum ini lebih sederhana dibandingkan CRC tadi gitu. Dan kekurangannya dia itu tidak selalu bisa mendeteksi semua error. Nah, jadi tidak seperti tidak seperti CRC gitu ya, yang bisa mendeteksi banyak jenis error. Nah, kalau internet checksum ini lebih bisa mendeteksi lebih sedikit error gitu. Nah, oke, mungkin langsung ke contoh penerapannya aja ya. Sebagai contoh nih, dalam jaringan Ethernet, yaitu kita ambil misal saat
komputer mengirim data gitu ya teman-teman. Nah jadi itu langkah-langkahnya itu nanti akan ada data yang dibungkus menjadi frame ya kan. Lalu setelah itu akan ditambahkan FCS di bagian akhir. Nah, lalu jika sudah maka frame yang dikirim itu akan dikirim melalui jaringan gitu. Nah, jika sudah diterima gitu ya, komputer penerima itu akan menghitung ulang FCS. Nah, lalu akan membandingkannya dengan FCS yang telah dikirim. Nah, kalau misal sama, maka data akan diterima. Kalau enggak, data itu akan dibuang atau diminta ulang. Nah, proses ini itu sangat penting, teman-teman. Agar apa? Agar data yang kita kirim itu misalnya saat browsing atau saat streaming ya, itu tidak anggapannya tidak rusak gitu. Nah, oke, mungkin sudah sampai di akhir di sini ya, sudah di tahap kesimpulan. Mungkin saya akan bacakan aja ya untuk kesimpulannya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya itu, frame check sequence atau FCS ini itu adalah mekanisme penting dalam jaringan komputer ya, untuk mendeteksi kesalahan data seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, FCS ini bekerja dengan cara menambahkan bit khusus pada frame lalu membandingkannya di sisi penerima gitu. Lalu terdapat beberapa teknik FCS juga ya, seperti tadi. Contohnya ada 3 tadi yang kita bahaskan, yaitu ada CRC, ada parity, dan juga ada checksum. Nah, yang masing-masing teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, tetapi metode yang paling banyak digunakan itu adalah CRC ya teman-teman, karena tingkat akurasinya itu sangat tinggi dibandingkan teknik-teknik yang lainnya gitu. Nah, jadi dengan adanya FCS ini, komunikasi data dalam jaringan itu akan menjadi lebih andal dan terpercaya gitu anggapannya. Ya oke, kesimpulan udah, mungkin saatnya saya tutup aja ya teman-teman. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan gitu ya. Semoga penjelasan yang saya jelaskan di video ini itu bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep frame check sequence atau FCS ini ya. Nah, mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.